Pada kesempatan pertama ini, kita mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya persilakan Bapak Vikaris untuk memimpin kita dalam doa siang hari ini. Kita berdoa dalam tata cara Protestan, nanti sebentar ditutup dengan tata cara Katolik. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan semua kegiatan kita di siang hari ini, kita dasari di dalam doa. Mari kita berdoa. Terungkap kasih dan anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami bisa dipertemukan kembali di lokasi Kampung Nyosangke ini. Tujuan kami sama-sama kami menjadi warga Sangke yang baik. Oleh itu Tuhan, patutlah mari kami panjatkan puji dan syukur kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, di siang hari ini kami datang membawakan semua tujuan dan rencana kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, anugerahkanlah itu bagi kami yang terbaik, agar supaya bisa menjadi berkat bagi kami dan untuk kampung ini ke depannya Tuhan. Lalu Tuhan, inilah semua rencana yang kami berikan kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penolong dan penyelamat kami. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Brian yang sudah memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk pada acara sambutan. Sambutan pertama dari Bapak Kepala Dusun atau yang mewakili Bapak Samson. Pada tempat dan kesempatan kami berikan. Baik, salah satu staf desa Sangke yang berada di dusunnya Sangke ini untuk mewakili kepala dusun. Kepada Bapak Sekretaris saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili Bapak Kepala Dusun karena beliau lagi tidak berada di tempat. Pertama-tama yang saya hormati Bapak-Bapak rombongan dari Jayapura, Bapak Kepala Kampung yang saya hormati, Bapak Suku, Bapak-Bapak RT. Saya tak lupa menyampaikan limpah terima kasih karena atas bekerja keras mereka ini sampai kita bertemu. Kalau sampai tidak ada dusun di sini, Nyosangke, mungkin kita tidak bertemu di sini. Tapi karena ada dusun, maka kita boleh bertemu di sini. Sepintas sejarah yang tadi diungkapkan lewat syair yang ditayangkan oleh Bapak Suku bersama masyarakat menandakan bahwa dari dulu tidak pernah ada orang di sini. Mungkin hanya tete, bapak dari Bapak Suku atau mama dari Mama Suku. Tapi karena berkat umur panjang dari beliau mereka turun kepada Bapak Suku dan anak-anak sampai hari ini kita boleh bertemu di sini. Jadi ini mungkin Bapak Ibu saya mengajak kita sekalian kita bertepuk tangan kepada Bapak Suku bersama anak-anak. Kalau bukan mereka mungkin kita tidak bertemu di sini dan kita tidak mengenal nama ini Nyosangke. Lalu kami yang ada, saya orang tuanya ada Bapak Urbanus. Saya baru 2 tahun di sini, tapi kehadiran kami di sini betul-betul disambut baik oleh Bapak Suku bersama anak-anak.
Kalau di bawah Bapak Ondo ada Bapak Lukas Riwi. Mana Bapak Lukas? Angkat tangan. Iya, Bapak Lukas Ini di Riwi. belakang situ. Dia RT di Kampung Bawah. Jadi mereka ini sambut baik kami. Kami dulu-dulunya bilang dianggap pendatang, tapi setelah kita mulai berdiri, bukan lagi disebut pendatang. Demikian juga kepada Bapak Ibu yang hari ini mendaftarkan diri sebagai warga di sini. Boleh hari ini ada yang sebut pendatang baru, tapi ke depan besok lusa bukan pendatang baru. Kita adalah warga Nyau Sangke. Betulkah? Betul. Walaupun kita dari timur, dari Alor, dari Ambon, ada Serui, tapi sebutannya bukan lagi itu. Tapi sebutan kalau kita keluar, ini adalah orang-orang Nyau Sangke. Di bawah pernah kita bertemu, itu ada 3 suku besar. Timur, ada Toraja, ada Serui. Lalu saya singkatkan, kita yang hadir di sini sebetulnya 4 suku. Kalau 3 suku saya sebut dengan istilah TTS, Toraja, Timur, dan Serui, lalu ditambah dengan Sangke. Jadi TTS kuadrat, TTS pangkat 2. Kalau di sini nanti coba kita belajar lagi, kita sebut nama singkatan apa. Karena ini variasi, sudah banyak sekali variasi. Jadi mudah-mudahan ke depan variasi dari latar belakang kita masing-masing ini, jangan masing-masing ikut kita punya variasi latar belakang kita, tidak. Tapi mari kita bergandengan tangan, kita satu hati, kita bergandengan tangan membangkung Nyau Sangke menjadi satu kampung yang definitif. Jadi ini saja Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan atas nama Bapak Kepala Dusun. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dusun atau yang mewakili. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Suku, Bapak Seth Rahli. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Kalau zoom gambar hijau. Gerald dia bilang nanti putra bilang apa warga, namanya warga. Saya senang luar biasa. Saya tanya lagi, warga-warga dari mana? Warga-warga dari Biak. Saya ini besar di Biak. Saya punya bapak itu Pon Siwor dengan Pon Sapia. Tinggal terputar di hutan sampai sekarang. Markas ini saya pertahankan supaya markas ini harus membangun. Orang Biak harus membangun di markas ini. Dan bapak pulang sudah. Bawa adik-adik ini dia yang besar dia. Dia bilang kau bawa dia sekolah di Indonesia supaya jangan ingat merdeka. Merdeka ada di situ. Di markas itu. Akhirnya datang sekarang. Jadi saya tolong tempat Biak ini harus banyak dia harus banyak di datang. Tanah Sangke masih luas. Tinggal di kota nanti cari uang lagi. Jadi masyarakat yang datang sana senang. Karena dalam Biak saya rasa senang bahwa saya pernah apa nih kakak-kakak dorang. Dorang punya anak-anak saya bilang bahwa saya punya anak-anak. Jadi saya tidak pilih. Serui kah, kau Biak kah, kau Makassar kah, karena itu saya rasa bahwa saya punya masyarakat begitu. Karena saya dari remaja itu Mama Maria bawa lalu dengan dorang itu jalan-jalan Mama mereka semakin dorang sampai kita tidak mampu ya kita bubar dari situ. Dorang lain ke hospital, lain ke kampung. Saya untuk kembali lagi. Sekarang saya tinggal di sini. Tinggal di bawah di Kriko, dari Kriko pindah ke bawah. Sekarang saya pindah ke sini lagi. Saya kembali ke tempat markas. Konsepnya ke markas dulu. Sekarang saya tahan di sini. Markas Kelapa 1 ini ada di bawah ini. Kita saja bicara. Kamu datang nih
Jangan saya sudah panggil bahasa bilang ini, jangan sampai nanti anak cuma, weh, bapak kasih tempat yang terbaik. Nah, jadi anak masih datang, nanti lihat oh, bapak saya dapat di sini, bapak saya dapat di sini, bapak saya dapat di sini. Mau jejer di gunung juga ada, mau ya jejer di pinggiran gunung juga semua ada. Jadi saya bisa bilang, kamu duduk situ. Jangan sampai saya taruh anak perempuan salah-salah di situ. Bapak tadi dapat tempat yang tidak baik, cari lagi. Jadi anak sendiri nanti lihat, oh bapak saya di sini, oh saya di sini. Ini yang double itu biak timur. Flower ini flower punya anak ada itu. Itu flower itu. Saya di Demgoren, dari Demgoren Ponsopia, Robewas, terus ke sana itu saya. Ini anak yang ada bungsu itu dia tuh biak timur. Dia yang tinggal di Dorong. Sekarang sudah kembali ke markas. Sekarang kita kembali ke markas yang cari katanya sudah ada. Dan akhirnya kita datang. Dia bisa lihat lobi kami sedang di sini. Saya senang luar biasa. Jadi anak-anak daripada kamu datang baru kami ini mungkin Tuhan ya aku. Tuhan yang sudah. Anak ada nanti datang. Jadi saat saya bicara lapan lebar panjang, saya terima dengan hatinya sepenuh. Tadi saya bilang tuh, kata yang saya bilang tuh, sanggih nyerot. Sampai dompet dia sekali itu urat itu. Murid punya buruk kaget. Lima mangkok dan orang sudah hero. Nah itu katanya aku. Tempat ini tuh tempat yang tanya dua orang tua saya, sampai bapak dan bapak tua dengan tete. Setelah anak buah saya sudah tahu saya bicara itu betul. Saya datang, ketemu saya begitu, hidupnya begitu. Sampai anak-anak sampai yang orang jejer, satu anak saya, perempuan saya tidak ada lagi. Laki-laki yang satu saja. Panas sekali. Itu yang saya sampaikan. Kami datang sasna luar biasa. Yang tempat kami kasih apa mau tidur satu juga kami sendiri lihat. Ini agak air dekat misalnya harus tinggal sekali dekat ini. Ini bagaimana? Saya punya hidup apa nih? Orang yang sadar, orang besar yang karena saya dari kecil. Mama dia biar orang dia tadi mana yang tadi sudah. Tidak bisa diambil. Ambil. Kalau orang hidup harus yang maju. Saya pikir ini maksudnya darah. Sampai orang Jawa juga ada, di dalam Ambon juga ada. Open bukan putra open semua banyak. Itu yang saya sampaikan. Saya tidak pikir apa kamu datang, saya terima dengan tiba itu pas kena di jantung baru datang. Bukan kau yang dorong. Ya itu yang saya sampaikan dan saya kembalikan mic di. Terima kasih pernyataan untuk Bapak Kepala Suku Bapak Setrewi. Saya tidak mengutip apa yang disampaikan Bapak Kepala Suku, saya hanya tertarik kepada sepenggal peribahasa atau syair yang dilakukan dalam bentuk tarian tadi, yaitu ada dua orang teman, mereka jalan ke hutan, lalu mereka melihat ulat kayu yang ada di dalam kayu, terus tiba-tiba mereka keluar dengan sayap lalu terbang sebagai kupu-kupu. Begitu juga kita yang datang pada hari ini, harapan kami, harapan kita semua, kita bisa bersatu
sama-sama saling mendukung. Mungkin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini mempunyai jaringan lebih luas ke tingkat yang lebih atas. Kita sama-sama pada hari ini kita bersatu hati untuk satu tekad membangun Desa Nyau Sangke ini, agar satu saat nanti kita juga bisa keluar seperti kupu-kupu. Kita akan terbang, tinggalkan kemiskinan, tinggalkan ketertinggalan kita yang ada di perbatasan ini. Mungkin begitu kira-kira peribahasa atau sepenggal syair tadi yang mungkin bisa saya gambarkan pada hari ini untuk pertemuan kita pada hari ini. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa, Bapak Benediktus Rai. Kepada Bapak waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, selamat pagi menjelang siang, sudah siang menjelang sore. Tuhan berkati kalian semua dan warga kampung Dusun Nyau Sangke. Sebelumnya lanjut saya jelaskan status saya. Saya lahir di Kampung Sangke tanggal 6 bulan 7 1969, pelarian besar di hutan. 69 tahun 69 masih hidup, bisa kembali ke negeri lagi. 16 tahun Saya lebih tua apa itu? merantau, bukan di Indonesia tapi di Indonesia. Pendidikan di sana. Lebih tua dia. Saya 68, dia 69. Sampai 16 tahun kembali di kampung asli lagi, di markas bilang Skorjo atau Tapos. 8 tahun di kampung Skorjo. Dan 2006 saya pulang kembali ke kampung Sangke di Bangkit. Beda 1 tahun kampung Sangke saya jadi kepala kampung. Tahun 2007 tanggal 7 bulan November saya dilantik jadi kepala kampung yang kampung induk yang sekarang ada. Saya punya istri, saya kawin di PNG, perempuan dari Wewa. Saya punya istri dari Wewa, anak 8, laki-laki 5, perempuan 3. Semua sekolah. Saya berjuang kampung Sangke ini dalam mimpi. Kampung induk ini dalam mimpi sebelum saya masih di luar. Tapi saya injak kampung, daerah sendiri bangun. Beda 1 tahun. Sekarang saya berjuang lagi tahun 2011, 2010. Harus ada kampung satu. Sekarang ada. Saya kembali lagi jadi kepala kampung. Itu saya punya visi misi. Dan saya masuk caleg lagi, kembali ke kampung lagi. Karena saya punya bukti. Gitu. Itu status saya. Mungkin saya tidak tambah waktu, jadi cukup di situ. Saya terima kasih sama anak Derol sebagai bendahara saya. Ya, sekretaris saya Vincent, kalau ada bisa berdiri supaya warga bisa lihat, bisa tahu. Kaur bangunan ada, Morban. Kaur pemerintahan ya anak muda jadi susah diatur. Luar rel, luar jangkauan. Itu bamuskan juga luar jangkauan. Jadi tidak beda satu, tapi masing-masing fungsi. Tidak mengenal fungsinya, tidak tahu fungsinya, akhirnya pucat kacil.
Minta maaf ya, bukan saya jelekan tapi untuk jelaskan. Mungkin saya berterima kasih tanggal dan bulan tahun ini. Kampung ini jadi dari tahun 2015. Bangunan yang saya bangun ini juga. Ini saja. 7 kakak. Mereka mendesak harus banyak kakak, 30 ke atas, baru memenuhi syarat. Saya sampaikan Pak Bupati, Yusuf Wali, Pak Yusuf, Pak Komandan, betul, 100% itu bicara secara pemerintahan. Kalau secara hukum, Bapak salah. Bapak harus tahu itu orang asli minta harus dikasih makan. Kampung Sangke yang induk ini beda 1 tahun karena 2007 saya jadi mandorata di sini. Saya langsung sama-sama dengan Bapak Wono perintahkan perusahaan bangun rumah. Masyarakat datang sini pilih rumah dalam hutan dan saya dilantik langsung Pak distrik sama dinas masuk langsung mereka ambil gambar foto dan itu kampus Sangke sudah jadi 20 unit rumah yang dibangun dengan swadaya. Ini saya punya. Sama saya ini juga saya sudah lapor tahun 2011 dan 2012. Sebenarnya 2014 itu sudah terlepas dari desa itu. Tapi sudah tahu ya, kami manusia satu tidak bisa lawan satu, sama-sama. Akhirnya bertahan sampai tahun 2016 baru muncul kampung yang Sangke. Bupati perintahkan kepala kampung bahwa ada dusun lagi mau mekar. Kenapa Bapak tidak mau sponsor? Saya bilang biar sudah nanti saya yang kembali lagi. Saya sponsor supaya kampung yang Sangke ini terlepas. Ini kampung induk, ini kampung tua yang kami sekarang duduk. Warga yang ada ini sekarang ada duduk di atas ini. Tulang moyang dan semua di situ kami sudah ini dan disaksikan. Bukan saya yang saksikan kamu, mereka yang saksikan bah kamu setiba di desa Nyau Sangke atau dusun Nyau Sangke ini kampung tua. Kelapa, pinang-pinang ditebang oleh Jepang, jadi tinggal hutan. Ini kampung, ini kampung sekarang. Tapi datang lihat bahwa ini hutan, tidak kampung tua. Kelahiran 69 ini sudah dari sini kami lari sampai merantau di hutan-hutan saya. Saya ini besar di hutan, lahir di sini besar di hutan. Pusat saya ini ada di sini. Jadi yang kamu datang ini sudah injak tanah ini berarti tete dan nenek moyang dan segala-galanya sudah saksikan bahaya. Mereka ini yang nanti jamin anak tete nenek orang yang kami tinggalkan. Terus saya tidak sampaikan lagi, cukup. Ini sudah ada berkat karena Tuhan yang berikan hikmat dan segala-galanya. Arahkan kamu sampai kita di sini. Tempat yang Bapak Suku sudah sampaikan, Bapak Suku yang ngantar. Patok habis di mana, dari mana sampai di mana itu Bapak Suku. Dengan saya punya staf yang ada. Tidak salah, saya gambarkan saja, nanti lihat sendiri. Dari titik 0 yang mereka bilang ada corenya air bersih, lari arah turun di kampung bawah. Ini kampung. Dari situ sampai di jembatan kali yang kemarin tadi kamu lewat. Di jejer yang dari sini sampai situ. Jadi peta lokasi ini sudah ada di pusat. Ini saya tolong sampaikan jelas, kan? Jadi jangan bingung. Ini sudah diplotkan dan sudah perusahaan Manurata sudah tanda tangan sah kampung ini dengan peta lokasi. Dari kali sampai dengan sebelah gunung 2
petak ini dan berarti 2.000 hektar. 2.000 ini sudah masuk arah perusahaan kampung. Lewat dari situ ke belakang itu desa Tolo Sapetan. Sudah ada di saya punya berkas yang saya ajukan. Jadi perusahaan sudah tahu bahwa ada kampung ini. Bukan kampung yang di bawah itu kampung baru. Karena dia yang duluan kami usahakan sampai dia lolos akhirnya kampung ini, kampung ini, kampung tua ini. Yang mungkin pernah ikut OPMK, apakah sudah masuk di sini seperti Bapak Suku sudah cakap itu, betul ini kampung ini. Ada. Jatuh bangun di sini baru lari pulang. Ingat tulisan. Jadi saya tidak bisa ngomong banyak, mungkin saya mau sampaikan itu. Yang sudah datang injak di sini, Tuhan saksi dan tanah saksi. Jangan lari keluar lagi. Itu kok akan buntu jalan. Bukan saya yang minta, anak yang minta atau teman, kakak, om, adik minta, saya terima. Jadi kalau lewat ya sudah lewat. Ini bukti untuk saya Japa. Selama 5 tahun, tahun 2007 sampai 2013, kampung induk sudah terjadi. Daftar nama sampai berulang-ulang. Saya yang urus KTP keluarga. Tapi sekarang tidak tinggal di kampung induk. Jangan terjadi di sini. Itu satu pesan kalian semua. Besok lagi satu masuk. Tanah itu sudah dibagi. Titipan untuk kamu sekaligus titipan untuk Bapak Suku dengan warga yang ada di sini. Kamu sudah ambil data yang sudah ada di tangan saya maupun besok saya lanjutkan. Jangan warga yang dari sana datang, ini siapa punya, orang ini tidak datang, kasih ke satu lagi. Tolong, itu jangan. Itu saya titip untuk warga yang buruk baik itu di tangan kamu. Kamu yang sebagai tuan rumah jaga. Perasaan. Biasa yang saya bilang itu jaga perasaan. Dia bukan hewan, manusia sama perasaan. Bahasa juga. Itu saya titip sama saya punya warga dan Bapak Suku Stafet di kampung ini. Buruk baik Bapak Suku dengan Pak Dusun ini belum ada laki-laki juga. Bapak Suku ini kakak saya. Dia lahir di Abdi Pantai situ. Dia besar di situ baru lari masuk kita. Dan dia punya bapak yang tadi dia sebut itu. Itu titipan dari saya untuk warga di sini maupun kamu yang tadi saya sudah bilang. Kalau bisa yang terakhir penutupan ini terakhir saya minta kalau bisa dalam bulan atau tahun ini sudah ada bayar. Karena ini mau terlepas. Mereka turun untuk cek apakah betul sudah ada warga, ada nama lengkap, semua lengkap tapi kami turun untuk cek apakah betul ada warga supaya kami ini terlepas. Saya berulang-ulang bicara sama masyarakat di Pak Dusun. Kalau Pak Dusun seperti saya mungkin bisa. Kalau dia seperti yang sekarang susah. Kampung Sangke yang di bawah itu seperti itu. Tanya warga dari dia ke Kriku ini, tanya mereka bilang betul. Saya buat begitu. Biar masyarakat boleh naur-naur di sana. Mari saya tanggung 20 unit dan 20 warga masuk. Keluarga lagi, tidak ada orang lain. Ini termasuk dia juga. Dia orang Kriku. Betul toh Pak? Iya. Dia orang Kriku. Tapi waktu saya masuk di sini dia jalan hutan. Tiba-tiba sumbangan rumah dari bawah lampu jalan. Baru Bapak dia datang. Bapak mau kembali ke kampung atau tidak?
Kalau Bapak merasa Bapak suka harus kembali ke itu semua. Gitu. Jadi untuk kamu, kasih bilang, jangan itu. Negeri ini menyeimbang kali kita. Kau tipu di sini, makan di sana. Oh, baik. Nanti baru sendiri ya. Ini saya nyata yang saya bicara karena saya sudah lihat kampung Sangke sudah terjadi begitu. Sekarang saya kembali kepada kampung. Jadi saya katakan, warga yang sudah dari kemarin dengan MRT, Pak Kondan ada berdiri depan itu. Dia sudah saksikan. Dan dia pun nama juga sudah di pusat sana. Oh ya betul, Bapak ini begini ya betul. Jadi kamu juga begitu. Jadi ditangani oleh Pak Kondan ada dulu. Itu titipan untuk Bapak dan warga Bapak. Kalau boleh bisa besok dan selanjutnya nampak di tempat. Urutan pertama pemakaran tahun 2021 adalah kampung Nyau Sangke. Dusun Nyau Sangke. Jadi saya minta tolong itu saja. Untuk warga yang sekarang ada Bapak. Kalau boleh bisa bikin kebun, bukan untuk rumah tapi kebun dulu, buktikan. Supaya ini ada pokoknya oh ya ini orang ini dulu. Supaya kamu terlepas dari saya mau kasih makan aku di kampung induk ini. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Minta maaf bahasa yang tidak ditinggal, minta maaf yang baik terima. Tuhan juga terima seperti apa yang saya. Tuhan berkati kami semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sangke. Kita masuk kepada acara berikut. Sambutan dari perwakilan warga yang hadir pada hari ini. Pada waktu kesempatan kami berikan. Bapak Ibu sekalian, shalom. Saya minta kita buat satu kesepakatan dulu dalam nama Tuhan. Saya bilang shalom, saya punya tangan begini, Bapak dan Ibu damai sejahtera, tangan begini. Shalom. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Shalom. Nanti barangkali ini merupakan titik awal yang kita perbaiki ke depan untuk menjadi kita punya pola kekeluargaan yang utuh yang Tuhan berikan. Hanya shalom. Itu yang pertama. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa ada di sini. Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu, saya baru pernah berjalan dengan kendaraan yang sejauh ini baru hari ini. Kalau tidak saya sampai di kalau mau ke Arsot, saya sampai di Tame itu harus istirahat dulu berapa kali jalan. Tapi hari ini saya bisa sampai di tempat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Kampung yang saya hormati, Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Suku, Bapak Kepala Pak Dowafi atau keluarga dari keturunan Dowafi yang ada di sini yang saya hormati, saya kasihi, saya banggakan, dan juga Bapak Ibu warga masyarakat Sangkek maupun calon kampung Nyau Sangkek yang kita ada bersama-sama di sini, dan sekaligus juga Bapak dan Ibu yang nanti kita akan hadir di sini untuk menjadi warga di sini yang saya kasihi, saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya artinya minta maaf seperti saya kasih tahu bahwa saya Vivi punya tete juga. Yang bicara tadi Vivi punya tete, yang kepala kampung Vivi punya tete, kepala suku Vivi punya tete. Saya juga salah satu dari Vivi punya tete. Karena saya orang dari Maluku Tenggara. Kami keluarganya yang datang dan ada di Nafri. Keluarga kami ada masih marga-marga orang kampung kami ada di Nafri. Kami ada di sana. Saya kalau mau tempat, saya ke Nafri. Saya tinggal bilang saya punya sekian jadi. Tetapi saya tidak mau itu. Setelah saya tinggal dengan
Vivi kurang lebih 3 tahun ini, saya pernah diundang ulang-ulang ke kampung Kak, ke kampung Kak. Saya selalu bilang tunggu dulu. Tapi beberapa bulan lalu Bapak Vivi datang dan tinggal di rumah dan menjelaskan tentang keberadaan calon kampungnya Nyau Sangkik ini dengan rencana daripada pemerintah kampung maupun pemerintah adat di sini, maka saya diminta kasih tete punya kartu keluarga. Itu pun saya belum begitu tertarik. Tapi setelah berjalan beberapa hari kemudian Bapak Vivi kembali lagi, ternyata saya punya kartu keluarga, saya sudah menjadi penduduk Yau Sangkik, calon kampung penduduk Yau Sangkik. Saya diminta untuk nanti datang. Saya bilang Bapak Vivi, karena itu mau menjadi anak negeri di kampung itu, saya tidak sembarang datang. Mau bikin apapun saya tidak datang kalau harus tidak diatur dengan adat. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Saya minta harus terima kami dengan adat. Kami punya penenun dengan adat supaya ketika kami sampai di sini, Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung tadi, bumi ini kenal, tanah ini kenal, yang berdiri di atas ini kenal, yang ada di udara kenal, sampai dengan Tuhan Allah mengenal kami di atas tanah ini. Makanya tadi saya datang, saya tunduk, cium tanah ini. Karena saya punya tubuh ini berasal dari tanah ini, ketika saya datang berdiri hari ini di atas tangan ini dengan kaki kosong, masa depan saya ada di atas tanah ini. Oleh karena itu, saya yang memintakan itu, teman-teman yang kita bergabung ini dari Jayapura 2 kelompok, tapi kami sudah buat kesepakatan beberapa malam lalu kita bukan 2 kelompok, tapi kesepakatan untuk buat adat ketika kami masuk, itu permintaan saya. Karena apa? Kami ketika hadir di sini, diberikan tempat kami tinggal di sini, kami punya rumah di sini, tidak mungkin kami mati rumah itu hilang dan tanahnya habis, tetapi ada keturunan yang kami masih tinggalkan di sini. Apa ke depan? Dan saya orang yang susah sekali mau berjalan jauh begini, biar jauh begini, tapi kalau malam harus saya pulang. Pergi keluarga perumah saja malam saya pulang. Saya tidak mau tidur. Tapi saya ambil keputusan dari 3 hari lalu, saya ke kampung dan saya tidur. Dan saya mau tidur malam ini di sini. Dan malam ini saya tidur ini bukan hanya datang makan habis tidur. Saya mau dulu cerita dengan bapak-bapak yang tadi berbicara di sini, supaya saya tahu seperti apa. Lalu kemudian kami berjalan seperti apa. Itu Bapak dan Ibu. Dari atas nama keluarga besar ini, kami menyampaikan terima kasih yang kami baru datang hari ini. Bahkan ada yang pernah datang waktu acara datangnya MRP, kemudian double lagi datang hari ini. Kemarin mereka ada, terus hari ini kami baru datang. Saya atas nama semua warga ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pemerintah yang ada di sini, baik pemerintah adatnya maupun pemerintah agamanya, bahkan juga pemerintah yang dipercayakan dari negara yang ada di tempat ini. Kami menyampaikan terima kasih karena begitu besarnya hati Bapak dan Ibu di sini sehingga terbuka menerima kami. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kami ada di sini nanti. Tadi disampaikan Bapak Kepala Kampung kalau sudah ambil tanah tinggal begitu saja, berarti bahasa biasa kan saya dengan anak-anak, saya ini Pak Guru, saya dengan anak-anak biasa pakai bahasa yang sederhana supaya anak-anak mengerti. Saya bilang begini, itu bahasa omong kosong, kalau datang sudah ambil tempat pergi dan tidak kembali, itu bahasa apa namanya, perilaku omong kosong. Itu ya Bapak Kepala Kampung bilang tadi. Nah, oleh karena itu saya bermohon dan berdoa mendukung usaha Bapak Kepala Kampung dan staf desa di sini termasuk dengan adat. Kalau jalan ini sudah selesai, saya percaya. Jalan ini sudah selesai, saya percaya. 2 tahun ke depan sudah ada rumah batu juga seperti begini di tempat yang sebentar akan ditaruh patok. Percaya atau tidak percaya? Nanti rumah yang seperti begini sudah ada tempat yang sebentar mau taruh patok. Kalau jalan sudah jadi, akses segala macam sudah jadi.
dan tidak terlalu jauh itu jalan sudah jadi. Saya percaya itu. Karena saya kalau bicara itu selalu ada yang memang sudah ada di berupa hikmat dan saya bicara itu pasti akan jadi. Jadi saya minta untuk hal itu. Lalu kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, saya kalau tadi Bapak dan Ibu lihat saya diterima selangkah saya maju dari kayu yang dibuat itu sebagai tanda dari luar kau menjadi anak kampung ini, saya harus cium tanah itu karena yang saya inginkan adalah saya punya anak cucu dan kami yang ada datang ini punya anak cucu ke depan itu tidak boleh dinyatakan orang pendatang, tetapi kami adalah orang kampung ini. Itu ada harapan sehingga saya cium tanah supaya kami punya umur panjang di tanah ini. Itu yang makna yang kami buat, yang kami harus sampaikan supaya sama-sama tahu. Kemudian hal yang kedua Bapak dan Ibu, kami karena menuntut untuk kami akan diterima secara adat untuk diterima dunia ini dan akhirat menerima kami dengan adat ini, maka kami harus menebus adat itu. Sebagai anak yang diangkat di sini, kami siap untuk menebus adat itu. Ya, yang paling pertama itu yang perlu kami tebus adat yang ada itu adalah kami minta kesediaan Bapak Paul ada berdiri di sini, kemudian Bapak Suku yang memimpin grup daripada penari tadi, saya undang dengan hormat berdiri di sini. Kami minta untuk Bapak Suku terima tebusan adat tadi. Jadi kami tidak bayar adat ya Bapak dan Ibu, namanya adat kami tidak bisa membayar. Siapapun tidak mampu membayar adat. Tetapi yang kami berikan ini berupa tebusan adat yang dibuat oleh Bapak Suku tadi, yaitu tarian yang menjemput kami. Itu dengan hormat saya mengundang Bapak Suku ada di sini dengan Bapak Paul ada di sini, lalu kemudian diberikan dalam bentuk forum adat ini supaya semua tahu bahwa kami ada di sini. Nah, kami minta untuk Bapak Suku dengan hormat Bapak Suku kami minta berdiri di sini untuk menerima tebusan adat yang tadi. Nah, jadi saya berikan sambutan sekaligus saya selesaikan karena teman-teman banyak yang dari kemarin itu siap mau berpulang. Jadi saya lanjut saja. Mari Bapak Ibu ya kita saksikan kami menebus adat yang tadi pipa yang berbunyi tadi kami harus tebus. Itu adat. Mari Bapak. Shalom. Jadi tadi kita sudah diterima dengan adat. Bapak, kami tidak bisa membayar adat. Tapi apa yang Bapak buat, kami tebus. Ada satu amplop dan kirim merupakan itu adat. Bapak terima, Bapak tidak lihat dari sisi nilai, tapi keikhlasan dan kerelaan kami. Terima kasih. Saya terima harta yang ini ada di itu. Saya harap supaya masyarakat yang harus bisa minta supaya kembali. Itu saya terima dan itu saya sudah terima itu dari masyarakat yang sudah datang itu keluarga data itu saya sudah terima. Saya terima ini berarti saya sudah terima semua yang hidup. Semua yang terima. Saya terima piring. Orang bilang saya sudah berseru biasa dalam itu kita beri piring kantung. Piring kantung saya terima ini berarti masyarakat biak harus dulu di semua makan di sini. Toh semua saya terima dan hati bulat. Ada thank you. Baik, Bapak Kepala Suku, saya persilakan kembali ke tempat. Kemudian yang kedua tadi,
saya mau menebus langkah kecapaian jeripaya dari bendahara kampung Sangke untuk menebus jalan sampai di kota dan kami boleh tiba di tempat ini. Saya minta Bapak Jarol untuk ada di sini. Yang tahu dari saya. Sekarang kita ada di Bijen, tahu nanti di rumah baru tahu. Ya, saya sekaligus saya minta dengan kesediaan daripada ini saya punya ipar untuk bisa dapat memberikan ini. Kami orang bilang kami mau kasih untuk Bapak Heron karena kunci kami ada di sini dari beliau atas kesepakatan dan perintah dari kepala suku, kepala kampung dan juga tua-tua adat yang lain yang ada di sini. Kami minta Pak Heron bisa dapat menerima itu sebagai satu tanda ucapan terima kasih dari kami kepada Bapak dalam mempertemukan kami di sini. Ya, thank you. Sebelum sama ambil barang itu, terima kasih untuk kamu semua dan bapak-bapak, kakak-kakak dari kota untuk mendukung saya di kampung ini. Terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu, terlepas dari itu kami punya oleh-oleh untuk nanti dibagi ke masyarakat. Kami punya oleh-oleh yang kami akan bagi ke masyarakat dalam bentuk paling kecil dan sedikit. Tetapi sekali lagi saya atas nama kami warga yang ada di sini, kami minta untuk warga yang duluan yang ada di sini jangan melihat nilainya, tetapi melihat apa yang kami bawa itu bukan karena kekurangan Bapak dan Ibu di sini, warga di sini, tetapi apa yang kami bawa adalah dari kekurangan kami yang kami bawa untuk memenuhi kebersamaan bersama warga yang sudah mendahului kami yang ada di sini. Untuk itu ada dalam bentuk sembako, ada yang sudah siap sembakonya dari masyarakat. Bapak Jeron, saya minta satu masyarakat untuk mewakili secara simbolis. Kemudian ada alat masak yang disiapkan juga oleh kami dari Jayapura, barangkali satu orang lagi. Dan kami bawa layak pakai. Bapak dan Ibu, layak pakai yang kami bawa itu bukan untuk Bapak dan Ibu pakai barangkali masuk gereja, tetapi barangkali kalau itu berkenan untuk pakai pergi ke Bunta, pakai untuk tinggal hari-hari di rumah. Yang ada pada kami ada bawa. Dan secara simbolis hari ini kami berikan saja. Nanti baru akan lanjut oleh pemerintah setempat bersama dengan